Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, mari kita mulai ta'lim ini dengan sama-sama kita membacakan Ummul Kitab surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Teman sekalian, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian, jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini ya, pada hari Sabtu pekan pertama ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua ya. Nikmat-nikmatnya, rahmatnya, sehingga alhamdulillah kita digerakkan badan dan hati kita untuk senantiasa taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan sirah nabawiyah, kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mulai dari permulaan wahyu ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, beliau biasa senantiasa berkhalwat, bertahanus, menyendiri, merenungi di gua Hira. Ya, ada yang mengatakan beberapa hari di Gua Hira, kemudian setelah bekalnya habis balik. Tapi juga ada yang riwayat mengatakan beliau biasa ke Gua Hira sebulan penuh selama bulan Ramadan. Sehingga tepat pada tanggal 17 Ramadan ya, 17 Ramadan, tapi juga ada riwayat mengatakan tanggal 21 Ramadan di Gua Hira datanglah ya malaikat Jibril. Jadi Nabi di gua digelap ya, gua yang gelap di malam hari lagi ya. Tiba-tiba Nabi nggak tahu itu malaikat Jibril ya, tiba-tiba datang ya, sedatang makhluk gitu ya, datang makhluk yang mendekap Nabi tuh. Lagi sendiri nih, ini di gua lagi, guanya di atas, di bukit di atas gunung, gelap. Ada yang meluk Pak. Ada yang meluk.
Nabi ya ketakutan ya, didekap Nabi Muhammad ya, kemudian dilepas, dikatakan sama malaikat ini, malaikat Jibril, tapi Nabi nggak tahu itu malaikat Jibril. Iqra. Nabi mengatakan ma'ana biqari. Terus didekap lagi, dikatakan lagi sama malaikat Jibril sama 3 kali, Iqra ma'ana biqari. Ditanya lagi yang ketiga, Iqra, kata Nabi, mana saya nggak bisa baca ya. Terus akhirnya Nabi mengatakan, apa yang saya baca? Maka kemudian dilengkapilah surat Al-Alaq 1 sampai Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan ya, khalaqal in, yang menciptakan manusia dari al-alaq, segumpal darah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Baca. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu muliakanlah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kalian dengan bil qalam, dengan perantara pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang dia tidak ketahui. Ya, ayat yang pertama kali turun itu apa? Tentang Iqra, tentang ilmu pengetahuan. Ya. Jadi awal keislaman itu dibangkitkan, diawali dengan keilmuan. Ya, dengan Iqra, baca. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Jadi kita ilmu pengetahuan itu ya kan, ini digandeng dengan bismi, dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi dengan kata lain bahwa ilmu pengetahuan itu harus diikat dengan keimanan, dengan keikhlasan. Ya, ilmu pengetahuan harus diikat dengan keimanan. Sebab kalau pengetahuan, ilmu tidak dibarengi dengan keimanan, maka itu bisa menyesatkan. Ya, pengetahuan tanpa diiringi dengan keimanan. Tapi sebaliknya, keimanan tanpa pengetahuan akan menjadi lemah. Ya, amalnya akan menjadi sia-sia. Ketika iman tidak diiringi dengan pengetahuan. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya. Baru ayat pertama kali turun sudah bicara tentang proses kejadian manusia. Ya kan, manusia diciptakan dari al-alaq. Ya, jadi Al-Quran itu sangat detail, ya, membicarakan tentang embriologi manusia, proses kejadian manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Baca. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu muliakanlah. Ya, jadi membaca ini bukan hanya membaca buku, ya, bukan sekedar membaca teks,
tapi juga membaca tentang kejadian atau membaca ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi ini. Ya, dibaca, direnungi, ya, gitu ya. Kemudian apa? Allama bil qalam, ya. Ma'allamal insan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, ya, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Jadi membaca dan menulis itulah gerbang ilmu pengetahuan. Menulis, ya, karena karya-karya ulama terdahulu masih bisa kita rasakan karyanya karena ada penulisan bil qalam, ya, dengan menulis, ya, sehingga kita merasakan warisan dari para ulama-ulama terdahulu. Ya. Kemudian ditutup di ayat yang kelimanya dengan alamal insan ma lam ya'lam, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, ya, dialah Allah yang mengajarkan manusia apa-apa yang dia tidak ketahui. Jadi sesungguhnya kita harus meyakini bahwa sumber ilmu pengetahuan itu adalah dari Allah. Makanya kita tidak boleh menyombongkan diri, karena pada hakikatnya ilmu itu dari Allah, ya. Maka turunlah 5 ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi ketika menerima wahyu ini tentunya kaget, rasanya kaget dan takut, ya, karena Nabi merasa ada jin yang mengganggu beliau, karena beliau tidak tahu itu malaikat Jibril. Maka kemudian beliau keluar dari Gua Hira dalam keadaan takut. Beliau lari kecil, menuruni gunung, ya, menuruni gunung, lari. Sampai ke rumah beliau menggigil ketakutan, minta kepada Khadijah, ibunda Khadijah istri beliau, untuk menyelimuti beliau. Jamiluni, selimuti saya. Oh, Masya Allah. Coba tuh, kalau luar biasa Khadijah, ya, radhiyallahu anha. Suaminya datang, udah nggak pulang, nggak lama nggak pulang kan, datang dalam keadaan menggigil, dalam keadaan ketakutan. Coba kalau istri zaman sekarang, ya Allah, lagian bapak sih pakai nginep segala, ya, tuh kan jadinya begitu dah, ya. Tapi Masya Allah, ya, kalau Khadijah radhiyallahu anha, ya udah, beliau menenangkan, mendiamkan, terus menyelimuti beliau sampai kemudian beliau mendapatkan ketenangan, sampai tenang gitu, ya. Baru dah ditanya, ya, Nabi mengatakan, ada apa denganku, gitu, ya. Lalu beliau menceritakan apa yang dialaminya dan berkata, aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri, ya, ya, aku khawatir, ya, dengan keadaanku diri sendiri, ya, karena beliau merasa ada makhluk jin yang mengganggu beliau. Kemudian Masya Allah, ini luar biasa perkataannya Khadijah radhiyallahu an, demi Allah, gitu, ya, kata beliau, demi Allah, kata Khadijah, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Kenapa?
karena engkau senang menjalin tali silaturahim, engkau biasa memikul beban, engkau biasa memberi makan orang miskin, engkau suka menjamu tamu dengan baik, dan engkau suka menolong orang yang menegakkan kebenaran. Jadi Masya Allah tuh ya, Khadijah menenangkan Nabi. Nggak mungkin Allah akan mencelakakan engkau, Allah akan menghinakan engkau, sementara engkau memiliki akhlak yang bagus, yang baik gitu. Dengan kata lain, sungguh bahwa ketika seorang hamba memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang baik, nggak mungkin Allah akan mencelakakan dia, nggak mungkin Allah akan menghinakan dia. Tuh. Maka Nabi Muhammad tenang, kemudian beliau tertidur istirahat. Besok-besoknya kemudian dibawalah Nabi Muhammad ke sepupunya Khadijah. Siapa sesepuh Khadijah? Namanya Waraqah bin Naufal. Ya Pak, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini sudah tua, ya. Karena Khadijah itu kan nikah dengan Nabi umur 40 tahun, ya kan? Sedangkan Nabi Muhammad umur 25 tahun, ya. Nabi tadi diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. Jadi kan 40 dikurang 15, kurang 25, 15 tahun. Berarti umurnya Khadijah berapa? 14 tahun. 40 tahun tambah 15, berarti 55. Nah, Waraqah bin Naufal ini lebih tua dari Khadijah, ya. Sudah sangat tua, ya. Maka ini Khadijah ini penganut Nasrani, ya. Penganut Nasrani pada masa, jadi masih Hanif, ya. Nasrani yang masih Hanif, pemahamannya masih Hanif, ya. Dan beliau biasa menulis buku dalam bahasa Ibrani, ya. Dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Nah, kemudian didatangkanlah Nabi Muhammad, dibawa oleh Khadijah, dihadapkan kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian Nabi ceritalah kepada Waraqah bin Naufal, saya begini, kondisi begini, begitu, diceritakan kepada Waraqah bin Naufal, ya. Kemudian apa kata Waraqah? Ya, kemudian Waraqah mengatakan, dia adalah namus yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Namus itu apa? Maksudnya malaikat. Malaikat Jibril yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Kemudian beliau mengatakan, seandainya saya masih muda dan kuat, seandainya saya masih hidup ketika kaummu akan mengusir kamu. Oh, Nabi heran, gitu kan? Bener, kaumku akan mengusirku, begitu kata Nabi, ya. Bener nih, kaumku akan mengusirku. Kemudian Waraqah mengatakan, iya, ya. Tidak ada seorang pun yang membawa apa yang engkau emban kecuali dimusuhi. Andai kata beliau, ya, kata Waraqah, andai kata aku masih hidup nanti, sungguh aku akan benar-benar membantumu, ya. Tapi sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu berikutnya, Waraqah bin Naufal sudah meninggal. Jadi beliau cerita berikutnya nggak tahu, gitu ya. Maka setelah Nabi menghadap Waraqah bin Naufal, balik kembali, tenang jiwanya, ya. Dengan kata lain, Waraqah mengatakan bahwa sesungguhnya engkau ini nabi, ya, nabi yang diutus, ya.
tapi kemudian wahyu terputus, namanya fatrah. Masa fatrah, masa kekosongan wahyu. Jadi setelah wahyu yang pertama, tadi surat apa wahyu pertama? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Setelah itu wahyu terputus, namanya fatrah, kekosongan wahyu. Berapa lama? Ada yang mengatakan beberapa hari, ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan setahun, 2 tahun, ya. Tapi ada yang kuat, ada yang mengatakan yang pendapat yang kuat itu adalah 6 bulan, ya. Jadi masa fatrah itu kekosongan wahyu selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu bagaimana? Nabi galau, gelisah lah. Katanya saya jadi nabi, jadi rasul gitu ya. Tapi kok kemudian nggak ada wahyu lagi ya. Nabi nunggu-nunggu gitu ya. Nabi nunggu-nunggu wahyu kapan turun gitu ya. Masya Allah turun. Terus selama masa menunggu itu ya beliau ya Masya Allah kan. Tujuan adanya fatrah itu kan, masa kekosongan itu biar Nabi itu lebih tenang gitu ya, lebih mengembalikan mentalnya ya, menormalkan mentalnya, kemudian juga memunculkan kerinduan terhadap Al-Quran, kerinduan terhadap wahyu ya. Makanya ada masa fatrah selama 6 bulan. Nah kemudian selama masa fatrah itu Nabi akhirnya apa? Ya main lagi ke Gua Hiro. Ya, beliau bertahanus merenung nginep di Gua Hiro, terus balik lagi sampai suatu ketika beliau ke Gua Hiro, ya, keluar dari Gua Hiro, ya. Ketika itu beliau kan terdengar, wahai Muhammad, engkau adalah nabi dan rasul. Kemudian Nabi keluar dari Gua Hiro, ya, dia celingak-celinguk ke depan, nggak ada siapa-siapa. Tengok ke belakang, nggak ada siapa. Tengok ke kanan, nggak ada siapa. Tengok ke kiri, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya beliau melihat ke atas. Disitulah Nabi melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya, gede banget ya, sedang duduk di atas kursi ya. Malaikat Jibril gede banget ya. Sayapnya ada berapa malaikat Jibril Pak? 600. Coba 600, 300 kanan 300 kiri, 600 sayap. Sampai kemudian itu langit ketutup ya. Nabi nggak lihat langit, semuanya ketutup dengan sayap malaikat Jibril. Ya Nabi takut juga Nabi takut. Ya, takut lagi beliau. Ya. Akhirnya beliau segera turun dari gunung, nyampe di rumah minta diselimuti lagi sama istri beliau, Jamiluni gitu ya. Sampai Nabi lari tuh kan, sampai terjerembab. Nah di saat itulah kemudian ya, ketika Nabi minta diselimuti, tidur, turunlah ayat Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat 6 ya. Ayat 1 sampai ayat 6 ya. Masya Allah sampai 6 ya, 1 sampai 6. Nah dengan turunnya ayat ini maka sahlah ya, Nabi diperintah Allah untuk melakukan dakwah, menyebarkan Islam. Makanya ayat 1 sampai 6 bunyi gimana? Ayat pertama, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan ya, bangun dan berilah peringatan. Perintahnya begitu kan, wahai orang-orang yang berselimut, kum, bangun,
fa'anzir, dan berilah peringatan. Ya, maka ayat ini merupakan penegasan, perintah dan juga penetapan bahwa Nabi sebagai seorang Rasul yang punya kewajiban untuk menyebarkan Islam. Maka kata-kata kum, bangun, itu menunjukkan bahwa sudah, ya, buat engkau ya Muhammad, ya Rasulullah, sudah waktunya, sudah. Jangan terlena lagi, jangan banyak istirahat, ya. Jangan banyak leha-leha. Bangun segera, ya. Bangun segera untuk berikan peringatan kepada umatnya, gitu ya. Jadi yang pertama apa? Qum fa'anzir, bangun dan kasih peringatan. Yang kedua, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, ya. Jadi diminta mengagungkan Tuhanmu, tidak menyekutukan Tuhanmu, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka wa tahhir, dan pakaianmu wa tahhir, bersihkanlah, ya. Ketika tadi diminta Allah Subhanahu wa taala wa rabbuka fakabbir, maka Tuhanmu agungkanlah, besarkanlah, zikirlah, banyak ingat kepada Allah. Dan ketika kita ingat kepada Allah, jangan lupa sucikan badan kita, sucikan pakaian kita, bersihkan pakaian kita, sampai kemudian bersihkan secara tersirat mengatakan bersihkan hati kita. Rabbuka fakabbir, maka Tuhanmu agungkanlah, ya. Wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu, ya, pakaianmu bersihkanlah. Bersihkan secara jasmani maupun bersihkan secara hati nurani, secara ruh, secara jiwa, ya. Membersihkan hati dari apa? Dari sifat syirik, ya, dari hal-hal yang sifat-sifat perilaku-perilaku yang kotor, ya. Kemudian ayat berikutnya adalah warujja fahjur, dan terhadap perbuatan maksiat jauhilah, ya. Jadi menjauhi segala hal yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diminta, ya, lengkap tuh, ya, sudah suruh diminta membersihkan diri kita, kita diminta untuk menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan yang menghadirkan kemurkaan dari Allah. Karena sesungguhnya ketika kita menjauhi maksiat, itu sesungguhnya juga bisa membersihkan hati kita. Karena setiap kemaksiatan itu akan memunculkan nuqtah, noda di dalam hati kita, ya. Warujah fahjur wala tamnun wala tastakthir, janganlah kamu memberi dengan apa? Janganlah kamu memberi dengan maksud mendapatkan yang lebih banyak, ya. Jadi ini mengisyaratkan kepada kita untuk beramal secara ikhlas, ya. Jangan berharap ketika kita memberi, ya, berharap orang akan memberikan kita yang lebih banyak, ya. Makanya kan dalam surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi makan, sungguh kami memberi makan liwajhillah, hanya untuk mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridho Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami tidak mengharapkan dari apa yang kita beri itu jazaan, balasan, wa syukuran, dan juga ucapan terima kasih. Urusan kita bukan sama orang yang kita beri, urusan kita kepada Allah. Biarlah Allah yang memberikan balasan pahalanya kepada
kita. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu bersabarlah. Dalam taat kepada Allah bersabarlah. Dalam mentaati perintah Allah bersabarlah. Kan tadi Nabi ditetapkan untuk berdakwah. Ketika berdakwah pasti banyak halangannya. Dalam berdakwah pasti banyak tantangannya. Dalam berdakwah pasti banyak orang yang tidak suka. Maka perintah Allah, wali rabbika fasbir, maka bersabarlah. Ya. Itulah baru setelah itu tuh, setelah turun Al-Mudaththir berurutan ayat turun. Setelah Al-Mudaththir Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Setelah itu turun surat Ad-Duha wad-duha. Ya. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa bagaimana ya caranya wahyu itu turun. Ada beberapa cara wahyu itu turun. Yang pertama, wahyu turun itu disusupkan oleh malaikat ke dalam hati dan jiwa beliau. Ya, jadi disusupkan, dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Itu yang pertama, cara yang pertama. Cara wahyu turun. Pertama, Pak, disusupkan ke dalam hati Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, ya, malaikat Jibril datang menyerupai manusia, dan bahkan kadang-kadang sahabat ngelihat itu malaikat Jibril, ya. Tapi tidak dalam bentuk wujud aslinya, tapi dalam bentuk manusia. Kemudian orang tersebut menyampaikan kepada Nabi Muhammad wahyu secara langsung. Yang ketiga, wahyu itu datang menyerupai bunyi gemerincing lonceng yang sangat keras. Ya, gemerincing lonceng yang sangat keras. Inilah wahyu yang paling berat Rasul rasakan. Sampai ketika ayat turun dengan cara seperti itu, beliau sampai bercucuran keringat. Ya. Itu yang paling berat diterima oleh Rasulullah. Kemudian berikutnya wahyu turun dalam ketika malaikat Jibril turun dalam wujud aslinya, seperti tadi yang surat Al-Mudaththir, ya, wujud aslinya, ya. Jadi Nabi melihat dalam sebuah riwayat wujud asli malaikat Jibril itu 2 kali. Yang pertama tadi ketika wahyu yang kedua turun sebelum surat Al-Mudaththir, itu Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kemudian yang kedua, Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya ketika Isra Mi'raj 2 kali. Baru setelah itu, udah Isya belum? 4 menit lagi. Baru setelah itu, ya, Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Sirriyatud dakwah. Dakwanya dia bukan dakwanya diam-diam itu nggak ngomong. Bukan berarti dakwah diam-diam, sembunyi-sembunyi gitu, bukan berarti nggak ngomong, ya, nggak bicara, bukan. Tapi dakwanya secara fardiyah. Dakwah itu fardiyah, dakwah secara personal. Kan pada waktu kan tabiat orang-orang kafir Quraisy kan luar biasa itu, iya nggak? Dia karakter masyarakat tuh menggunakan kemuliaan dan kehormatan gitu kan. Jadi kalau ada yang bawa-bawa begitu, pertentangannya kenceng banget, pertentangannya keras. Makanya Nabi yang pertama beliau lakukan adalah mencari kader-kader dakwah yang bisa diajak untuk membantu beliau berdakwah. Maka dicarilah Nabi berdakwah dari orang yang paling dekat dengan beliau. Ya, pasti yang paling dekat kan, yang paling akrab, yang kira-kira potensi untuk menerima dakwah Nabi.
Karena Nabi ini orang yang baik, yang tulus, ya ikhlas, kemudian jujur, terkenal al-amin, luar biasa akhlaknya, innaka la'ala khuluqin azim, akhlak yang agung, maka dakwah beliau mudah diterima. Maka yang beliau pertama kali dakwah itu siapa? Tentunya istri beliau Khadijah. Khadijah didakwahi masuk Islam. Kemudian siapa lagi? Sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, masih remaja Ali bin Abi Thalib, dia masuk Islam. Kemudian siapa lagi? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah apa? Anak angkat beliau ya. Sebelum dilarang anak angkat itu ya. Makanya Zaid sebelum ada aturan tentang hal ini, Zaid dulu namanya Zaid bin Muhammad, tapi kemudian dilarang. Ya, Zaid ini dulunya adalah pembantu atau budaknya Khadijah. Ya, Khadijah itu membeli Zaid ini. Zaid ini sebenarnya orang yang bebas, tapi kemudian ditawan, kemudian dijual. Khadijah membelinya. Kemudian Khadijah menghadiahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengangkat beliau sebagai anak angkat, namanya Zaid bin Harithah. Kemudian setelah itu dengan teman dekat beliau Abu Bakar As-Siddiq didakwahi masuk Islam. Dan Abu Bakar juga terkenal orang yang baik, pengusaha, ya, pengusaha besar, ya, pengusaha, orangnya ramah, lembut, baik hati. Kemudian dari Abu Bakar itulah ada beberapa sahabat yang masuk Islam. Di antaranya ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, khususnya mereka para pengusaha tuh. Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, seluruhnya ada 8 orang. Itu namanya apa? As-sabiqunal awwalun. Ada 8 orang yang pertama kali masuk Islam. Selama berapa tahun? Syria itu 3 tahun. Ya, dakwah akhirnya terkumpullah 130 orang kader dakwah dari semua kalangan. Dari semua kalangan. Apalagi dari kalangan orang-orang yang nggak punya gitu, orang miskin, banyak menyambut dakwah Rasul. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kesetaraan. Kesetaraan. Tidak ada kemuliaan seseorang kecuali takwanya. Ya. Tapi karena sudah masuk Isya, alhamdulillah kita cukupkan ya tentang kisah Nabi Muhammad ya dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.